Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 3 November 2020, bersama Pastor Carolus Patampang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Sobat Insani yang terkasih. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga karena berkat-Mu kami boleh memahami sabda-Mu, merenungkan dan melaksanakannya sesuai dengan harapan dan keinginan-Mu sendiri. Allah Bapa kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka Tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Insani yang terkasih, apa kabar hari ini? Kalau kita mengundang orang, lalu orang yang kita harapkan hadir itu tidak bisa hadir, tentu kita merasa sangat kecewa. Apalagi kalau alasan kehadiran mereka bukanlah sebuah alasan yang sungguh-sungguh memang bisa membuat mereka tidak bisa hadir. Mungkin mereka sekedar mencari alasan supaya mereka tidak datang ke tempat yang kita harapkan. Begitulah mungkin kekecewaan Tuhan dalam bacaan Injil, dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus.
ada undangan yang diberikan kepada begitu banyak orang. Tetapi orang-orang tersebut menolak untuk datang dengan berbagai macam alasan. Tetapi ternyata penolakan ini justru berbuah bagi orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan perhatian, namun justru membutuhkan perhatian. Maka ketika teman-teman sang pembuat pesta itu tidak hadir, diundanglah orang-orang yang miskin, orang yang cacat, orang buta, bahkan orang lumpuh. Dan kemudian supaya menjadi lebih penuh, sang pembuat pesta mengajak setiap orang yang bisa ditemui untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Konsekuensinya, mereka yang sebelumnya diundang, teman-teman sang pembuat pesta, sahabat-sahabat terbaiknya, tidak akan pernah menikmati undangan seperti itu lagi. Itulah yang dikisahkan oleh bacaan Injil pada hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita semua, mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan pestanya. Dan perjamuan pesta yang diundang oleh Yesus bukanlah sekedar pesta makan minum, tetapi pesta untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui pelayanan kita setiap hari. Mengapa itu disebut pesta? Karena dalam pelayanan itulah terdapat sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Dan bukankah suasana seperti ini yang selalu kita temui dalam setiap pesta duniawi yang kita hadirkan? Maka sebenarnya pada hari ini, kitab suci yang disampaikan kepada kita mau mengajak kita untuk turut serta berpesta dalam kegembiraan Allah, yaitu dalam pelayanan sehari-hari. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, baik di gereja, di keluarga, di masyarakat, janganlah pernah mengatakan tidak. Tuhan ingin kita terlibat, pun dengan keterbatasan kita. Ia tidak hanya mengharapkan orang yang sempurna, yang perfect, untuk bisa membantu dia membawa kebahagiaan pesta surgawi bagi dunia ini. Orang-orang sederhana dan terbatas pun sebagaimana diceritakan dalam kitab suci, diundang untuk masuk dalam perjamuan itu untuk melayani orang lain, untuk membawa sukacita. Maka ketika Tuhan mengajak kita, melalui sesama memanggil kita, mari kita pergi melayani, jangan katakan tidak. Itulah undangan dari Tuhan untuk kita semua. Dan satu hal lagi, ketika kita pergi masuk dalam pelayanan, dalam keterlibatan sehari-hari, walaupun dengan keterbatasan kita, jangan kita buat setengah-setengah. Berikanlah yang terbaik yang kita miliki dalam pelayanan kita, dalam keterlibatan kita menghadirkan pesta surgawi di dunia ini. Janganlah kita melakukannya asal-asalan. Karena kalau kita melakukannya asal-asalan, maka orang tidak akan merasakan suasana pesta yang diinginkan oleh sang pembuat pesta, yaitu Tuhan kita sendiri. Maka saudara-saudari, jawablah selalu undangan dari Tuhan untuk menjadi bagian dari pesta surgawi dengan katakan ya. Dan saya mengatakan ya sambil memberikan yang terbaik
dari yang saya miliki. Semoga melalui undangan ini, kita boleh membawa kebahagiaan pesta surgawi dan menghadirkannya di dunia ini, supaya semakin banyak orang merasakan belas kasih dari Allah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami, gerakkanlah nurani kami, supaya setiap undangan untuk terlibat dalam pesta surgawi melalui pelayanan kami dapat kami jawab dengan penuh kegembiraan dan antusiasme. Inilah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam pelayanan demi menghadirkan perjamuan surgawi bagi siapapun di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Tuhan. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.